あんた誰？知らねえわけねえだHalo friend, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat dan dimudahkan rezekinya. Video kali ini Mimin mau ceritain alur film berjudul Shinjuku Swan, di mana film ini menceritakan dua kelompok gangster yang memperebutkan wilayah kekuasaan. Oke, nggak usah panjang kali lebar, mari kita langsung ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya seonggok pria bernama Tatsuhito yang baru saja merantau ke kota Shinjuku. Hidup Tatsuhito sangatlah miskin, bahkan untuk membeli makan saja uangnya tidak cukup. Sewaktu berjalan, dia dibully preman jalanan yang membuat Tatsuhito emosi dan langsung melawan mereka semua. Sialnya, Tatsuhito harus menerima kekalahan dengan keadaan babak belur. Lalu dia didatangi Makosan yang merupakan anggota geng Bruce menyelamatkannya dengan berbohong kalau Tatsuhito adalah saudaranya supaya preman jalanan berhenti memukuli Tatsuhito. Makosan yang mengetahui keberanian Tatsuhito dalam bertarung lalu menawarinya kerja sebagai pemandu bakat yang tugasnya hanyalah menawari wanita untuk bekerja. Malam itu juga Tatsuhito mencari wanita dengan diawasi oleh Makosan. Namun usahanya selalu gagal berkali-kali yang membuatnya hampir frustasi. Makosan memperlihatkan bagaimana dia berhasil mendekati wanita. Sampai akhirnya Tatsuhito berhasil mendapatkan wanita dan langsung mengantarkannya ke tempat panti pijat untuk diinterview. Tatsuhito mendapatkan bagian 50.000 yuan karena sudah membawa wanita ke tempat tersebut. Tatsuhito awalnya akan langsung berhenti kerja karena dia tidak tega melihat wanita tadi dipekerjakan di sebuah panti pijat plus-plus. Tapi Makosan menjelaskan jika para wanita datang ke kota itu tujuannya adalah mencari uang untuk kebahagiaannya. Dari situlah Tatsuhito bertekad akan tetap bekerja dengan memastikan semua wanita yang bekerja dengannya tidak menderita. Kita juga diperkenalkan dengan Hideyoshi yang bekerja sebagai pemandu bakat dan bergabung bersama geng harem. Sewaktu dia melihat Tatsuhito menawarkan jasa ke para wanita, Hideyoshi merasa kalau Tatsuhito sudah mengganggu di wilayah kekuasaannya. Pagi harinya Tatsuhito diajak ke kantor Bruce oleh Makosan. Dia pun diajarkan mengamati setiap orang yang berada di jalanan agar lebih mudah mendapatkan wanita. Selain menjadi pemandu bakat, Hideyoshi ternyata menjadi pengedar barang haram di kota tersebut. Di kantornya, Matsukata yang menjadi ketua geng harem sedang memarahi bawahannya bernama Hayama karena penghasilan dari pemandu bakat semakin menurun. Pagi itu, Hideyoshi membuat masalah dengan anggota Bruce yang mengeklaim batas wilayah kekuasaan di zona aman. Di tempat lain, ketua Bruce bernama Yamashiro serta Tokimasa memberikan uang keamanan kepada ketua Yakuza bernama Amano agar geng mereka aman dari gangguan geng harem. Tapi ternyata Amano meminta uang keamanan 2 kali lipat dari biasanya. Usut punya usut, itu semua ulah dari geng harem yang memberikan uang lebih banyak dari geng Bruce. Makosan mengusulkan untuk menyingkirkan geng harem, dan itulah momen yang pas karena anggota harem bekerja tanpa aturan. Suatu malam Tatsuhito mendapatkan wanita cantik bernama Ryoko yang diajaknya makan malam. Di tengah obrolan mereka, Tatsuhito dikejutkan karena Ryoko ternyata adalah bos dari sebuah bar di kota itu. Karena sikap Tatsuhito baik hati, malam itu Ryoko meminta Tatsuhito untuk menyicipi apem miliknya. Singkat cerita, Makosan mengajak Tatsuhito ke sebuah bar yang ternyata itu adalah bar milik Ryoko.
Untuk menjaga rahasia semalam, Ryoko mengatakan jika belum pernah bertemu dengan Tatsushito. いいえ。あれ？どこかでお会いしましたっけ？ Pagi harinya, Yosuke memperkenalkan Seki ke Tatsushito. Seki lalu memberikan sebuah perintah mencari wanita di wilayah kekuasaan harem yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Saat Tatsushito merayu wanita yang berada di jalanan, tiba-tiba anggota harem mendatanginya. Seki sempat kagum dengan keberanian Tatsushito. Namun bukannya menolong, dia dan Yosuke justru pergi meninggalkan Tatsushito yang langsung dibawa geng harem menemui Hideyoshi. Saat melihat Tatsushito, Hideyoshi ternyata mengenalinya karena Tatsushito tak mengenali dan membuat Hideyoshi langsung menghajarnya tanpa ampun. Bahkan jarinya dipatahkan oleh Hideyoshi. Keesokan harinya, Mako-san tak terima dengan Seki karena sudah menyebabkan jari tangan Tatsushito patah. Karena perbuatannya itu, Seki bertanggung jawab dengan mendatangi anggota harem untuk baku hantam. Karena anggota harem lebih banyak, mereka berdua kalah telak sampai babak belur. Tapi ternyata baku hantam itu hanyalah sebuah siasat dari Seki untuk menghancurkan harem. Di mana keesokan harinya para pentolan Bruce menemui Matsukata dengan mengancam untuk bertanggung jawab karena para anggota harem sudah membuat Seki dan Tatsushito babak belur. Singkat cerita, Matsukata dijebak oleh Yamashiro hingga akhirnya menjual saham harem kepada Bruce. Dan saat ini Hayama menjadi ketua harem yang baru. Tak lama dari itu, Hideyoshi datang mengatakan kepada Matsukata jika dia dan Hayama bergabung dengan Bruce bertujuan untuk menghancurkannya. Akhirnya kedua geng pemadu bakat sengaja dipertemukan untuk bersatu. Hayama saat itu mengumumkan kepada para anggota jika dalam sebulan ada yang mendapatkan banyak wanita, maka dirinya siap digantikan. Kembali ke Tatsushito yang mendapatkan wanita bernama Eiko yang akan dipekerjakan di sebuah restoran mewah. Sedangkan Hideyoshi juga mendapatkan wanita bernama Aiha-chan yang akan dipekerjakan di panti pijat plus-plus. Merasa ada yang tak beres dengan Hideyoshi, Mako-san ternyata mempunyai rencana lain dengan menyewa seorang detektif untuk menyelidikinya. Diketahui jika Hideyoshi sudah menyuap para anggota Bruce yang membuat para pentolan Bruce ketar-ketir atas tindakan dari Hideyoshi. Selain itu, Hideyoshi ternyata mengedarkan barang haram ke para wanita yang dipekerjakan di panti pijat. Tatsushito saat itu mendapatkan kabar dari Yosuke jika Eiko sudah mati bunuh diri. Dia merasa sedih dengan kematian Eiko. Di sisi lain, berkat kerja keras serta kebaikannya, dia menjadi terkenal oleh para wanita di kota Shinjuku. Dan sejak saat itulah, dia bisa melupakan kesedihan atas meninggalnya Eiko. Kembali ke Seki yang menyuruh Riko menyamar agar dia direkrut oleh pemandu bakat geng harem untuk mengetahui situasi di tempat kerjanya. Akhirnya Riko-chan mendapatkan informasi jika para wanita yang dipekerjakan oleh geng harem menggunakan narkoba. Tapi sayangnya ada anggota dari Hideyoshi mengetahui percakapan Riko dengan Seki. Saat Tatsushito mengantarkan wanita ke sebuah panti pijat, dia melihat Aiha-chan dipukuli oleh manajernya karena tidak mau melayani pelanggan. Tak terima dengan pemukulan itu, Tatsushito pun menyelamatkan Aiha-chan dan mencarikan pekerjaan di tempat yang aman, di mana Aiha-chan senang melihat Tatsushito, mirip seperti seorang pangeran dari buku yang dia baca karena sudah menyelamatkannya. Di tempat lain, Riko-chan mengabari Seki jika dia akan melakukan transaksi barang haram di sebuah tempat bowling. Sialnya, saat akan memfoto untuk dijadikan bukti, Seki ketahuan. Ternyata Seki dijebak oleh Hideyoshi yang mengetahui jika dirinya sedang diawasi. Seki pun harus babak belur dihajar Hideyoshi.
Tatsuhito saat itu menghibur Aiha-chan dengan mengajaknya pergi bermain. Tapi sayangnya saat Aiha-chan akan pulang, dia menjatuhkan bungkusan barang haram miliknya. Sekisan yang terluka parah pun harus dilarikan ke rumah sakit. Tatsuhito mengetahui jika itu ulah dari Hideyoshi. Sampai akhirnya Yamashiro dan Tokimasa melaporkan kasus tersebut ke Amano dan mengatakan jika itu semua karena peredaran narkoba. Tapi Amano mengancam jika Yamashiro tidak bisa membereskan perdagangan narkoba, maka dia tidak bisa menemuinya lagi. Kelakuan Hideyoshi pun semakin rusuh di mana dia membuat keributan di bar milik Ryoko. Tapi dengan santainya Ryoko mengusir Hideyoshi. Suatu malam Aiha-chan yang sedang sakau sampai akhirnya kabur ke tempat kerja lamanya. Tatsuhito yang mengetahui Aiha-chan sedang teler berusaha membawanya pergi. Tiba-tiba Hideyoshi datang dengan membawa sebuah koper yang berisi barang haram. Mereka berdua sempat baku hantam memperebutkan koper tersebut. Sampai akhirnya Aiha-chan menyelamatkan Tatsuhito dengan menusuk seorang pria yang membuat Aiha-chan harus ditangkap polisi. Sementara Tatsuhito pergi dengan membawa koper milik Hideyoshi. Pagi harinya, Tatsuhito berbohong dengan mengatakan jika Hideyoshi kabur dengan membawa koper berisi barang haram. Kemudian Yamashiro memerintahkan semua anggota untuk mencari Hideyoshi. Mako-san akhirnya mendatangi dua pemasok barang haram dengan ditemani Hayama sebagai saksi. Tatsuhito saat itu ditelepon Hideyoshi untuk bertemu dengan membawa koper berisi barang haram tersebut. Ryoko yang mengetahui jika dia akan menemui Hideyoshi pun memberikan sebuah dokumen tentang Hideyoshi yang ternyata adalah teman satu sekolahannya yang sudah membunuh sahabat Tatsuhito. Saat mereka berdua bertemu, Hideyoshi menawarkan sejumlah uang agar dia mendapatkan kembali koper yang dibawa Tatsuhito. Tapi sayangnya Hideyoshi menipunya yang membuat Tatsuhito marah. Mereka berdua pun baku hantam sampai babak belur. Hideyoshi yang menyesal atas perbuatannya dahulu membuat Tatsuhito memaafkannya dan menyuruhnya untuk pergi sebelum pentolan Bruce mendatanginya. Kembali ke Hideyoshi yang baru saja keluar dari tempat persembunyiannya dan ternyata sudah dikepung oleh banyak orang. Akhirnya dia pun tewas ditembak oleh seseorang tak dikenal. Di akhir film, akhirnya Hayama tetap menjadi pemimpin dari harem. Sementara Mako-san berhasil bertemu dengan Amano, ketua Yakuza. Sedangkan Tatsuhito tetap menjadi pemadu bakat yang terkenal di kota itu. Dan dari kejauhan dia hanya bisa melihat Aiha-chan yang sudah keluar dari penjara. Dan film pun selesai. Terima kasih buat kalian yang udah nonton alur cerita film ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, friend.